olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, kabar baik kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. AFC soroti Indonesia yang bisa cetak rekor di kualifikasi Piala Dunia 2024. Betul sekali. Seperti yang kita tahu nih pemirsa, bahwa timnas Indonesia ini sedang berjuang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Nah, jika kita bisa menjaga posisinya nih ya, tetap di peringkat kedua grup F, maka Indonesia ini akan menorehkan rekor nih pemirsa. Ya. Jadi Rida, seperti yang kita ketahui nih, ternyata Indonesia juga dulu pernah tampil di Piala Dunia pada tahun 1938. Pada saat itu namanya masih Hindia Belanda. Iya, tapi di akhir-akhir dekade ini dengan sistem yang baru, Indonesia belum pernah lolos kualifikasi sekalipun. Jadi kalau semisal memang nih ya, bisa lolos nih tahun ini nanti tahun depan itu menjadi rekor baru ya, untuk persepak bolaan Indonesia pemirsa tentunya. Ya, minimal Indonesia tuh harus bisa bertahan di posisi kedua grup F ya, jadi nanti bisa lolos ke babak ketiga melawan macan-macan dari Piala Dunia seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Iran, Qatar, dan Uni Emirat Arab kita nantikan. Lawan-lawan yang badas. Setelah nanti babak ketiga, kalau Indonesia berada di posisi kedua atau bahkan juara di grup kualifikasi ketiga, itu langsung dinyatakan lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, jadi kita juga akan menantikan ya bagaimana hasilnya. Karena juga menurutku ini juga jadi angin segar nih Der ya. Karena tadi pemerintah juga turut mendukung, lalu masyarakat juga sama antusiasnya. Dan ini juga menjadi tambahan semangat nih untuk timnas Indonesia. Yang pastinya juga kami kembali ingatkan juga untuk para supporter sepak bola dimanapun Anda berada, kita tetap harus menjaga kekompakan, sopan santun, dan juga kita tunjukkan bahwa supporter Indonesia itu semuanya baik-baik dan punya attitude yang baik ya. Betul, tidak anarkis ya. Ini jadi gambaran untuk negara Indonesia di mata dunia soalnya nih, ya betul kan? Betul banget. Jadi ini juga kalau semisal ya tadi kita biasanya kalau nonton bola tuh kan berakhir ricu dan yang lain-lain ya, kita harapkan bahwa supporter Indonesia baik dari mendukung klub manapun ya Der ya, ini agar tetap bisa tenang seperti itu. Dan kemudian kalau semisal grupnya ini kalah, jangan yang kecewa dan juga akhirnya marah gitu ya. Jangan sampai dihujat ya. Betul, apalagi yang paling penting nih ya, ini Der, jangan menghujat seperti itu. Kita tahu bagaimana nih ya proses kita semua, terlebih lagi juga timnas Indonesia yang sudah berjuang sampai sejauh ini loh pemirsa. Maka dari itu terus berikan dukungan dan juga semangat nih untuk timnas Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya Rida dan juga pemirsa. Jadi ini beberapa hari yang lalu kita dihebohkan nih dengan kasus bos rental mobil yang tewas dikeroyok oleh masyarakat di Pati, Jawa Tengah ya. Betul sekali. Jadi Deri dan juga pemirsa, kronologinya adalah bos Pati ini sebenarnya orang Jakarta nih Deri ya. Nah, akhirnya berangkat ke Pati karena mobil yang dimilikinya yang memang dirental oleh orang lain ini tidak dikembalikan seperti itu. Nah, namanya juga kuncinya mungkin nggak ada, akhirnya itu seolah-olah terlihat seperti maling. Akhirnya masyarakat yang melihat itu menduga bahwa almarhum Burhan ini, namanya Burhanis ya, ini diduga sebagai pelaku pencurian hingga akhirnya tewas dikeroyok oleh masyarakat seperti itu. Dan akhirnya ini dari kasus ini polisi menetapkan 3 orang tersangka, dan bukan tidak mungkin nanti akan ada tersangka tambahan ya, karena kemarin itu dikeroyok nih. Namanya dikeroyok ya Der ya, betul sekali. Dan memang menurut informasi juga bahwa almarhum sudah dikebumikan di Karawang seperti itu Der. Sebenarnya yang paling kita soroti ya terkait hal ini lagi dan lagi nih ya, terkait dengan bagaimana cara mengelola emosi nih ya. Ini nggak boleh main asal asal melakukan hal-hal tanpa kalau misalnya tabayun ataupun dipertimbangkan lagi nih pemirsa. Ya, nggak boleh main hakim sendiri ya Rida ya. Tapi aku ada sedikit yang menggelitik ya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga memang banyak bertebaran video pengeroyokan, bukan pengeroyokan sebenarnya, lebih kepada penghakiman massa terhadap maling nih. Betul. Ada yang komen netizen,
nggak apa-apa biar kapok, biar hukum rimba, dan biar nggak ada lagi kejadian maling-maling begitu. Karena kan kalau di kepolisian kan langsung dibawa, mungkin kita nggak tahu di dalam seperti apa ya. Tapi kalau itu kan bisa jadi yang mau maling itu mikir ulang, takut dikeroyok massa kan. Ada juga yang kedua, komen dari netizen bahwa kita jangan main hakim sendiri, serahkan semuanya ke pihak yang berwajib. Nah, kalau Rida setuju dengan yang mana nih? Kalau aku ya Der ya, kalau misalnya kita melihat yang pertama adalah memang kita perlu diserahkan ke polisi. Dan kalau semisal nih ya, kita menemukan ataupun kita menggap nih ya maling tersebut, jangan asal main hakim sendiri, tapi bisa dalam keadaan tenang seperti itu. Nah, setelah itu baru kita bawa ke kepolisian. Karena ini kita juga bagaimana ya Der, menurutku cara mengantisipasi hal-hal yang tidak terjadi seperti kasus pengeroyokan bos rental di Pati ini. Akhirnya kan ketika tidak terbukti atau bahkan mungkin malah salah paham tapi sudah meninggal, ini mau kayak gimana kayak gitu kan. Itu sih dari kalau menurutku. Ya artinya khawatir kalau misalkan memang itu mencurigakan, ditanya dulu ya. Betul. Kalau misalkan memang dari jawaban si orang tersebut tidak meyakinkan, kita baru panggil RT setempat dan pihak kepolisian. Karena yang bisa menginterogasi itu pasti pihak berwajib, karena mereka sudah punya disiplin ilmunya untuk hal itu gitu. Betul sekali ya. Kita juga sama sekali tidak menormalkan ya pencurian ataupun perilaku tindak kriminal yang lainnya. Tapi yang paling penting pemirsa, yang paling perlu kita lakukan ketika menemukan hal-hal seperti itu, jangan main hakim sendiri seperti itu, agar ini hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi seperti itu. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.